Jadi wak geng, tentang partai politik anti orang asing di Jepang itu yang menang dalam pemilu senat, yang mana mereka itu mendapatkan 14 kursi wak. Yang kalian tahu sendiri namanya itu adalah Sang Saito. Yang lagi naik daun di pemilu periode ini wak. Jadi karena kemenangan partai ini, beberapa influencer khususnya yang ada di TikTok, orang-orang asing yang ada di Jepang ini wak, pada bersuara mengenai kegelisahan mereka. Beberapa di antara itu ada orang Filipina, orang Vietnam, Myanmar, dan bahkan beberapa influencer dari Indonesia. Yang mana partai Sang Saito ini, atau partai anti orang asing ini, slogannya adalah Javang First, jadi mengutamakan orang Jepang. Ini wak, kayak pedang bermata dua. Di satu sisi wak, untuk orang Jepang, masyarakat biasa ini, pasti lebih banyak mendukung kebijakan dari partai Sang Saito ini. Sementara bagi pengusaha orang Jepang, itu pastinya nggak akan mendukung hal ini. Karena biar gimana pun wak, pengusaha-pengusaha di Jepang ini yang punya pabrik, perusahaan, itu pasti sangat senang jika orang asing banyak datang ke Jepang. Kenapa demikian? Pertama itu, jumlah orang Jepang yang produktif itu semakin lama semakin sedikit. Yang mana ini menyulitkan setiap perusahaan atau pabrik di Jepang ini cukup sulit untuk mencari tenaga kerja. Jadi dengan adanya orang asing, itu sangat membantu. Berikutnya juga wak, orang asing ini gajinya nggak akan lebih tinggi dari orang Jepang, alias lebih murah. Dengan gaji yang lebih murah yang mereka berikan, itu sangat menguntungkan perusahaan. Udah gajinya murah, dan nggak semua orang asing di sini wak, walaupun dia sign, itu dapat bonus. Nggak kayak orang Jepang. Orang Jepang itu semua harus dapat bonus yang namanya sign atau karyawan tetap. Jadi ini cukup sulit bagi pengusaha-pengusaha di Jepang ini wak. Makanya aku bilang wak, masalah ini ibarat pedang bermata dua. Pastinya nggak semua orang Jepang akan setuju dengan kebijakan ini. Walaupun memang partai Sang Saito ini lagi naik daun, menurutku sih itu nggak akan mungkin membuat Jepang ini menutup diri untuk orang asing. Karena tanpa orang asing, ekonomi Jepang ini bisa tumbang. Bayangkan aja orang Jepang sekarang ini pasti milih-milih pekerjaan. Contohnya itu di pekerjaan gemba, pertanian, bangunan, kaigo, itu belum tentu orang Jepang mau, Pak. Jadi kalian nggak usah resah. Ya, kalaupun ada keluar peraturan-peraturan baru nantinya yang mungkin mempersulit kita untuk datang ke Jepang ini, semoga aja itu nggak sesulit yang kita bayangkan, Wak. Oke, Wak, geng? Gua Ari, cabut dulu. Ciao.